Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segenap hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan permohonan maaf terhadap bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang mungkin lebih usianya lebih tua dari saya duduk di atas kursi, saya mohon maaf. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih senantiasa memberikan nikmat-nikmat yang tanpa hentinya kepada kita. Masih memberikan segala karunia-karunia yang tak ternilai daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, mau kita sadari ataupun tidak kita sadari. Bahkan Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat tersebut. Saya kasih contoh satu. Nikmat kita bisa bernafas itu udah paling untung, udah paling agung dan paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di pasaran sana, berapa kira-kira satu tabung oksigen dan berapa banyak oksigen yang kita butuhkan selama satu hari. Dan kita udah hidup berapa tahun? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala minta bayar, kira-kira kita mampu atau tidak? Tidak bakal mampu. Itu baru satu nikmat. Belum nikmat pandangan, belum nikmat gerak tubuh kita. Banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kasihkan kepada kita yang kita masih belum bisa mampu untuk bersyukur. Dan orang-orang yang bersyukur itu sedikit. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa qalilun min 'ibadiy syakur. Dan sedikit daripada hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, salah satu nikmat yang paling besar yang Allah masih berikan kepada kita ini masuknya bulan Ramadan. Mungkin dari dulu Ramadan tahun lalu ada segelintir di antara kita ataupun mungkin semua bilang, ya Allah, sampaikan saya ke Ramadan akan datang. Alhamdulillah, sampai saat ini kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara keluarga kita, entah itu istri, entah itu bapak, entah itu anak, entah itu nenek ataupun kakek, yang tahun lalu masih Ramadan sama kita, tahun ini tidak ada lagi. Nah, hal-hal seperti ini yang menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar nikmat-nikmat biasa, tapi nikmat masuknya bulan Ramadan, kita dikasih oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, menuntut kita untuk bersyukur lebih besar lagi. Saat ulama mengatakan, bagaimana sih cara bersyukur ketika datangnya bulan Ramadan? Yang memaksimalkan penghambaan kita, memaksimalkan kesempatan ini untuk apa tujuan Ramadan itu diberi kepada kita. Bagaimana kita memaksimalkan puasa kita, bagaimana kita memaksimalkan ibadah kita, bagaimana kita menanti-nanti apa yang bakal kita dapat dari bulan Ramadan tahun ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Ala inna fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arudu laha." Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, di setiap hari-hari kalian itu banyak karunia-karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu secara zahir ataupun secara batin. Kalian bergegaslah untuk menyambut itu, kata Rasulullah. Nah, itu di luar bulan Ramadan. Bagaimana di bulan Ramadan ini yang Rasulullah SAW
sebagai syahru ummati, bulannya umatku. Apa yang dimaksud dengan ucapan Rasulullah SAW tersebut? Yaitu bulan di mana umatku diberi kesempatan untuk melaksanakan amal-amal ibadah dengan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan untuk memuliakan umatnya Rasulullah. Dan kita alhamdulillah dijadikan umat Rasulullah tanpa minta sama Rasulullah. Ada di sini sebelum lahir minta sama Allah, ya Allah jadikan anak sebagai umat Rasulullah. Ada? Tak ada. Bahkan jauh sebelum itu kita pun tak pernah minta sama Allah untuk dijadikan sebagai anaknya fulan. Ya Allah, anak pengen jadi anak Raffi Ahmad, ya Allah. Tak ada. Ya Allah, anak pengen jadi anak si artis fulan, tak ada. Ya Allah, anak pengen jadi anak ulama fulan, tak ada. Semua Allah yang tentukan. Dan kita tak pemberian daripada Allah tanpa permintaan dari kita, dijadikan sebagai umat Rasulullah SAW, mendapatkan kemuliaan sebanyak ini. Itu yang harus kita tanamkan rasa syukur terhadap hal tersebut. Kita ini alhamdulillah ya, Rasulullah Nabi Musa alaihissalam itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaan umat Rasulullah. Suatu kaum masuk surga tanpa hisab. Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ini umat siapa? Kok bisa enak masuk surga tanpa hisab?" Ada sebagai kelompok daripada umat Rasulullah SAW yang seperti itu. Hadza ummatul Ahmad, kata Rasulullah. Mereka ini umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa ini kepengen ada sebagai umat beliau yang seperti itu. Ya Allah, tolong jadikan mereka ini sebagai umatku. Tak bisa, ini umat Nabi Muhammad. Disebutkan lagi kemuliaan Nabi Muhammad di hadapan Nabi Musa. Akhirnya kata Nabi Musa, ya Allah, kalau seandainya mereka tidak bisa jadi umatku, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Musa pernah minta sama Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi juga menegaskan dalam hadis, dia bilang, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Seandainya Nabi Musa itu masih hidup sampai zamannya Rasulullah, dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kita bersyukur punya Rasulullah SAW. Jadi bulan Ramadan ini bulan untuk memuliakan umatnya Rasulullah SAW. Pintu surga dibuka oleh Allah, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan dibelenggu, tapi manusia macam setan banyak. Setan-setan dibelenggu, setan asli dibelenggu, tapi kalau manusia macam setan masih banyak berkeliaran. Nah, bahkan amalan-amalan sunnah, ibadah-ibadah sunnah, pahalanya dilipatkan seperti ibadah wajib sama Allah. Amalan-amalan yang wajib, ibadah-ibadah yang wajib, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti 70 kali lipat, bahkan lebih. Bahkan Rasulullah SAW juga menegaskan, afdhalus shadaqah shadaqatul Ramadan. Sedekah paling baik adalah sedekah di bulan Ramadan. Para ulama mengkiaskan, seandainya sedekah di luar Ramadan itu baik dan menjadi lebih baik di saat bulan Ramadan, berarti amal-amal ibadah yang lain juga sama. Berarti sholat sunnah di luar Ramadan baik, sholat sunnah dalam Ramadan juga lebih baik. Seperti itu. Nah, makanya kita sebagai hamba Allah dan sebagai umat Rasulullah SAW dalam menanggapi datangnya bulan Ramadan, ya dengan memaksimalkan waktu selama di bulan Ramadan itu dipergunakan untuk apa? Apakah kita datangnya Ramadan ini kita gunakan sebetul mungkin, atau datangnya Ramadan sama seperti hari-hari lain, sama seperti hari-hari di luar Ramadan? Di luar Ramadan kita berkeliaran, dalam Ramadan pun sama. Seakan-akan Ramadan itu tidak ada keistimewaan bagi diri kita. Padahal Ramadan ini tamu yang selalu kita nanti-nantikan setiap tahunnya. Betul atau tidak? Kadang nanti ada di drama-drama orang-orang yang di akhir Ramadan, ya Allah, mampu Ramadan ini cepat benar habis. Padahal tidak pasti. Kadang orang tarawih dia entah kemana kan. Ada drama-drama kayak gitu tuh ada. Nengok-nengok di story itu pasti ada. Story WA atau story IG itu pasti ada orang-orang yang drama kayak gitu. Ya Allah, selamat pergi bulan Ramadan, semoga berjumpa lagi tahun depan. Nah, Ramadan tahun ini dia tidak memaksimalkan sebaik-baik mungkin. Nah, kita takutkan ketika datangnya bulan Ramadan,
kita tidak mendapatkan apa yang Allah persiapkan bagi kita di bulan Ramadan tahun ini, kita menjadi orang yang paling rugi, menjadi orang yang tidak mendapatkan sedikit pun kemuliaan ataupun apa-apa yang Allah persiapkan bagi umat Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak mungkin memberikan kita kewajiban sesuatu apapun kecuali Allah kasih imbalan. Ataupun Rasulullah menganjurkan kita melakukan sesuatu kecuali dikasih imbalan Rasulullah SAW. Karena apa? Karena tabiat nafsu itu masih mengharapkan imbalan. Padahal seharusnya kalau seandainya kita ibadah, bagaimana perlakuan seorang budak di hadapan tuannya, dia melakukan apapun seharusnya tanpa meminta imbalan. Itu sebagaimana budak yang seharusnya seperti itu, disuruh sama bosnya, kau lakukan ini, dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Begitu juga kita di hadapan Allah. Nah, cuma karena Allah tahu kita ini macam budak kecil, tidak mau melakukan sesuatu kecuali kan dikasih imbalan, akhirnya Allah yang menjanjikan sesuatu. Sama kayak budak-budak kecil. Kalau anak bapak-bapak bilang ke anak-anak, kalau seandainya kau puasa bulan Ramadan full, nanti lepas lebaran bapak belikan sepeda. Puasa dari full. Karena aku kita tahu ada imbalan. Tabiat manusiawinya bergerak untuk melakukan sesuatu yang di depannya ada imbalan. Begitu juga kita. Akhirnya Rasulullah SAW pernah bilang seperti ini. Innallaha farada 'alaikum shauma Ramadan. Sesungguhnya Allah mewajibkan bagi kalian puasa di bulan Ramadan. Wasanatu lakum qiyamah, dan aku menganjurkan kalian untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah. Jadi pagi, siang, malam itu semua anjuran dari Rasulullah SAW. Anjuran daripada Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, "Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban wa yaqinan kana kafaratan lima madha." Barang siapa yang berpuasa di pagi hari, kemudian di malam hari dia juga menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah. Tidak perlu banyak-banyak. Yang minimal sedekah walau 2.000, setidaknya ada perbuatan baik. Ngaji walau 1 lembar, berbakti sama orang tua. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, kata Rasulullah, karena kafaratan lima madha, maka perbuatan tersebut menjadi pelebur dosa-dosa yang telah lalu. Kalau seandainya Rasulullah cuma bilang, kalian harus puasa, kalian harus bangun malam tanpa ngasih tahu ibadah apapun, kita pasti malas. Percuma melakukan ibadah kalau seandainya tidak ada ibadah. Pasti begitu pikiran kita. Akhirnya Rasulullah bilang, karena kafaratan lima madha, sebagai pelebur dosa bagi yang telah lampau itu. Dan manusia tak ada luput dari dosa, sedikit pun tak ada luput. Kalau mungkin zaman dulu dosa itu dilakukan di luar rumah, bahkan sekarang bisa dilakukan di dalam rumah, bahkan dalam kamar pun bisa. Entah mandang paha ayam ke, kadang banyak nih yang kelihatan di KFC, paha dada. Entah kelihatan sore-sore, entah kelihatan di media sosial, itu pasti ada. Nah, maka untuk melakukan dosa-dosa itu, maksiat mata kita, maksiat lisan kita, maksiat tangan kita, ataupun maksiat seluruh anggota tubuh kita, dengan melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan mumpung kita berada di bulan yang dimana Rasulullah katakan sebagai bulan awalnya sebagai rahmat, pertengahannya sebagai ampunan, dan di akhir sebagai pembebasan dari api neraka. Dan kita alhamdulillah sudah sampai di pertengahan Ramadan, sudah sampai ke hari ke-17 daripada bulan Ramadan. Dan akan tetapi yang harus kita perhatikan, selama 13 hari, sama mungkin 12 hari yang telah lalu, mungkin ibadahnya kita, puasa, sholat, ngaji, sedekah dan lain-lain, apakah berdampak dalam diri kita? Apakah puasa berdampak positif dalam diri kita? Apakah sholat berjamaah, sholat tarawih berdampak positif dalam diri kita? Apakah sedekah ngaji Al-Quran selama ini berdampak positif dalam diri kita? Seandainya diri kita di hari ini ataupun hari kemarin masih sama seperti hari-hari yang berlalu, perhatikan ibadahnya dari segi syarat sahnya, syarat wajibnya, bahkan syarat diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebab semua ibadah memiliki dampak positif. Allah katakan dalam Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Setiap hari sholat, bangun malam, sholat sunnah tak tinggal, tapi mulut malam mencampur. Berarti ada yang salah sholatnya. Kata Rasulullah, as-shawmu junnah, puasa itu sebagai penghalang diri, penghalang dari perbuatan maksiat. Puasa sunnah haji. Bahkan orang jarang puasa ayyamul bid, dia tetap ayyamul bid puasa. Puasa di Senin Kamis. Tapi malah gosipkan orang. Apa dampak positif dari ibadah yang telah dilakukan? Kalau seandainya sama ya, percuma kita letih-letihkan diri. Percuma kita capek-capekkan badan kalau ibadah kita tidak memiliki dampak positif bagi diri kita. Nah, makanya kalau seandainya, makanya ulama itu mengatakan seperti ini. Kalau saat kita itu harus membandingkan diri kita yang hari ini dengan yang kemarin, bukan malah membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Ya Allah, si fulan itu bagus, mobilnya bila aku punya mobil. Malah bandingkan diri sama orang lain. Seharusnya membandingkan dirinya yang hari ini ke hari yang sebelumnya. Kalau seandainya hari ini dia lebih baik daripada hari sebelumnya, dia termasuk orang yang muflih, termasuk orang yang sangat beruntung. Karena apa? Manusia yang berakal di setiap pekerjaan dia harus memiliki evaluasi. Betul atau tidak? Betul kan? Hari ini ada kesalahan, berarti besok tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Bahkan di hal-hal duniawi juga teorinya seperti itu. Apalagi dalam keadaan, dalam kehidupan seorang hamba di hadapan Tuhannya, kehidupan seorang budak di hadapan Tuhannya. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita introspeksi diri kita. Selama belasan hari ini, apa sih yang kita rasakan dari ibadah? Apa sih yang kita rasakan dari puasa? Apa sih yang kita rasakan dari sholat kita selama ini? Apa sih yang kita rasakan dari ngaji Al-Quran selama ini? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperingatkan kepada kita bagaimana selama di bulan Ramadan kita harus mendapatkan semua yang Allah persiapkan, baik itu rahmatnya Allah, baik itu ampunannya Allah, ataupun hal-hal kemuliaan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang seperti ini, Rahima anfu rajuli dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu. Sungguh sangat celaka kata Rasulullah. Ini yang bilang bukan seorang yang sering berdusta. Ini seseorang yang mengucapkan sesuatu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang sungguh rugi, sungguh celaka, sungguh binasa seseorang ketika masuk bulan Ramadan ataupun bulan Ramadan pergi, tapi dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu datang dan pergi begitu ya, seakan-akan tidak ada apa-apa bagi dia. Jadi tidak mendapatkan ampunan, tidak dapatkan perubahan yang baik untuk kehidupan hidup. Orang-orang seperti ini Rasulullah merupakan orang-orang yang merugi. Masuk Ramadan, keluar Ramadan, tapi tidak mendapatkan sedikit pun ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu pernah menjelaskan seperti ini. Seandainya sekelas bulan Ramadan tidak bisa merubah sifat buruk dalam diri kita, tidak bisa merubah sifat jelek dalam diri kita, terus kapan lagi sifat buruk kita akan berubah? Kalau seandainya sekelas bulan Ramadan masih belum bisa. Ulama juga mengatakan seandainya bulan Ramadan kita masih tidak bisa dapatkan ampunan, kapan lagi mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan diriwayatkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin khutbah, tiba-tiba ketika beliau pengen naik ke mimbar, beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Para sahabat heran, kenapa Rasulullah tiba-tiba seperti ini, ngomong amin 3 kali selama naik mimbar. Ketika selesai khutbah, salah satu sahabat nanya, Rasulullah, apa gerangan engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali ketika naik mimbar? Kata Rasulullah SAW, ketika aku naik mimbar, malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, katakan amin bagi aku mendoakan. Ini doa yang membaca doanya malaikat Jibril, yang aminkan Rasulullah. Kira-kira ditolak sama Allah atau enggak?
Tak mungkin, pasti diterima sama Allah. Itu ada 3 doa. Doa yang pertama, Malaikat Jibril mengatakan, orang-orang yang disebutkan nama Rasulullah SAW kemudian tidak berselawat kepada Rasulullah, itu dijauhkan Allah daripada rahmatnya. Itu doa yang pertama. Rasulullah bilang amin. Jadi kalau seandainya ketika kita mendengarkan nama Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah, usahakan tanam dalam diri untuk mengucapkan selawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah juga bilang, sungguh celaka orang-orang yang nanti di akhirat tidak melihat wajah. Sehingga Aisyah nanya, siapa Rasulullah? Mereka yang tak mau selawat sama ketika dengan namamu. Sallallahu alaihi Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Nah, itu orang yang pertama yang didoakan malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang kedua ini malaikat Jibril doa, Allah, orang-orang yang ketika masuk di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan daripada Allah, itu Allah jauhkan dari rahmatnya kapanpun. Rasulullah bilang apa? Amin. Pasti ditolak oleh Allah? Tak mungkin. Yang doa malaikat Jibril dan mengaminkan Rasulullah SAW. Nah, orang-orang yang seperti ini yang kita takutkan ada dalam rumah kita, ataupun kita takutkan kita yang termasuk orang-orang tersebut. Makanya dia minimal berapa lah? Bulan Ramadan itu paling lama 30 hari. Kita juga cukup selama 11 bulan. Udah cukup main-mainnya, udah cukup lalai daripada Allah, udah cukup jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hanya sekedar 30 hari ini kita masih mau lalai lagi sama Allah? Padahal Allah sudah janjikan, Allah seandainya yang kita lakukan sesuatu ini ganjarannya seperti ini. Kenapa masih tergiur terhadap hal-hal yang lain? Nah, oleh karena itu, baik itu hal-hal yang wajib ataupun hal-hal yang sunnah, setidaknya kita tetap melaksanakannya. Hal-hal yang wajib seperti apa? Sholat 5 waktu. Sunnahnya sholat berjamaah. Apalagi puasa dari pagi sampai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kapan diperbolehkan untuk tidak puasa? Padahal puasa ini sebentar. Puasa itu sebentar, cuma berapa jam? Bahkan tidak lama, cuma berapa hari. Palingan 30 hari. Tapi ada sebagian orang-orang yang beralasan yang tidak masuk akal untuk membatalkan puasa tanpa ada sedikit pun keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Entah alasan dia pusing, entah alasan dia sakit gigi. Nah, jadi ulama itu mengatakan boleh tidak puasa dengan alasan-alasan yang kuat, namanya udzur syar'i. Contohnya apa? Sakit. Tapi sakit-sakit yang sekira kata ulama itu membolehkan untuk tayamum. Kaidahnya apa? Kalau seandainya tetap puasa, sakitnya tambah lama untuk sembuh, atau bertambah penyakit yang baru, atau bisa menyebabkan kematian, itu boleh untuk tidak puasa. Tapi kalau hanya sekedar sakit gigi, pusing, atau tangan terkatok, penjepit kuku terus luka, itu tak boleh tidak puasa. Ini Ana sampaikan bukan untuk hal-hal yang bersifat berkurang. Ancaman dari Rasulullah SAW itu beliau bilang, man afṭara yawman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu lam yaqdi anhu siyam dahri kulli. Ini Rasulullah menyampaikan tentang betapa agungnya puasa di bulan Ramadan. Orang yang tidak berpuasa sehari di bulan Ramadan, kata Rasulullah, tanpa ada alasan apapun yang Allah perbolehkan, itu seandainya di luar Ramadan selama 1 tahun dia ganti puasa untuk 1 hari di bulan Ramadan yang dia tinggalkan tanpa alasan yang kuat, itu tidak bisa menggantikan pahala 1 hari di bulan Ramadan. Apalagi kalau seandainya dia puasa seumur hidup, cuma kualitas ibadah di Ramadan dan kualitas ibadah di luar Ramadan itu sangat beda. Bahkan Rasulullah menyampaikan, seandainya umatku tahu apa yang Allah persiapkan di bulan Ramadan untuk mereka bakal berharap 1 tahun penuh untuk bulan Ramadan. Saking besarnya pahala puasa, pahala ibadah, pahala hal-hal yang lain di bulan Ramadan. Makanya jangan sampai kita menyia-nyiakan. Orang yang
ibadah yang jelas-jelas secara zahir dia puasa, dia sholat, kadang masih tidak bisa mendapatkan pahala dari amal ibadah tersebut. Dia masih belum yakin selamat daripada azab Allah, masih belum yakin ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang tidak menghormati datangnya bulan Ramadan. Itu ada salah satu ulama di Hadramaut. Beliau pernah bilang seperti ini. Dengan banyaknya amal ibadah, dia bilang, seandainya aku ditahu satu ucapan subhanallah yang aku ucapkan itu diterima oleh Allah, satu penduduk Hadramaut aku jamu makanan paling mewah di dunia. Ada yang tahu di sini amal ibadah pasti diterima oleh Allah? Tidak ada. Kenapa kita malah meninggalkan ibadah? Apalagi di bulan Ramadan, apalagi ibadah-ibadah yang wajib. Seakan-akan kita menentang datangnya bulan Ramadan. Apalagi kalau seandainya kita tidak puasa tanpa uzur, kemudian tidak puasa depan orang lagi. Apa puasa nak rokok nak depan orang? Seakan-akan menentang Ramadan. Seakan-akan dia berani dengan kemuliaan bulan Ramadan. Rasulullah itu pernah menyampaikan, azab bagi orang-orang yang tidak memuliakan bulan Ramadan itu sebelum dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala itu diseret oleh malaikat dan dicambuk-cambuk. Sebelum masuk ke tempat azab dia kena azab dulu. Saking besarnya kemuliaan bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan, minimal sedikit demi sedikit kita ikuti langkah Rasulullah dalam memaksimalkan waktu di bulan Ramadan. Riwayat hadis mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah itu bersungguh-sungguh dalam ibadah di bulan Ramadan, tidak seperti ibadah di luar Ramadan. Jadi semangatnya, segarnya di bulan Ramadan lebih besar daripada di luar Ramadan. Nah, bahkan yajtahid fil ashril awakhir ma la yajtahid fi ghairihi min Ramadan. Nah, nanti di 10 hari terakhir Rasulullah lebih bersemangat lagi dalam ibadah daripada semangat beliau di Ramadan dari 1 sampai ke 20 hari. Nah, itu Rasulullah sudah pada ada kita yang bisa dijadikan panutan selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mau kita cari daripada orang-orang? Rasulullah sudah ngasih kita contoh dalam semua aspek kehidupan kita, sudah mengajarkan kita di bulan Ramadan seperti apa, bagaimana puasanya, bagaimana ibadahnya. Nah, oleh karena itu, seandainya, itu tadi pembahasan puasa itu tadi, kita lihat apakah puasa kita itu sah atau tidak. Sah secara hukum Islam artinya tidak mewajibkan kita qada di bulan Ramadan, dan sah menurut pandangan ulama dari segi mendapatkan pahala atau tidak. Sah menurut ulama yang mungkin menggugurkan kewajiban qada di luar Ramadan adalah saat seseorang bisa menahan ataupun tidak memasukkan makanan, tidak sampainya sesuatu ke dalam rongga tubuh melalui anggota tubuh yang terbuka, mulut, hidung, dua kemaluan, dan ulama juga mengatakan mata dan telinga juga. Nah, seandainya tidak ada barang yang masuk sampai rongga tubuh, dari terbitnya matahari, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dianggap puasanya sah. Puasanya sah dan tidak wajib qada di luar bulan Ramadan. Tapi ulama juga membagi puasa itu ada namanya puasa orang pada umumnya, yaitu menahan makan dan minum. Dan ada juga puasa yang lebih khusus daripada itu, yaitu menahan hawa nafsu. Artinya menahan seluruh anggota tubuh untuk mengikuti keinginan nafsu duniawi. Nah, seandainya seseorang bisa melakukan, ada beberapa hal yang bisa membuat seorang bisa melaksanakan puasa yang kedua ini. Dan seandainya hal-hal tersebut dilakukan, itu bisa membatalkan pahala puasa. Bukan berarti puasanya tak sah, puasanya sah, tapi pahalanya tak dapat. Ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama, al-kidhib, berbohong. Sekecil apapun kalimat bohong itu, kalau seandainya sudah berbohong, itu yang menggugurkan pahala puasa. Apalagi kalau seandainya ibu-ibu
Dari pagi dah sibuk dah belanja, masak. Sore-sore badan bawaannya. Datang ke suami, oh ya, cantik tak aku ni? Cantik mak, kata bapak ni kan. Tapi tengok rambut keriting macam ni, badan bawaannya. Bohong bapak, padahal nak datang maghrib dah. Bohong, pahala puasa batal. Puasanya batal tak? Puasanya tak batal. Pahala puasa yang batal. Artinya dia tidak diwajibkan untuk qada di luar bulan Ramadan, tapi pahala jika puasa dia pun tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Itu yang pertama, berucap bohong. Kemudian yang kedua, al-ghibah, menjelek-jelekkan, membicarakan kejelekan orang lain. Walaupun kejelekannya betul. Biasa yang suka kita tu ibu-ibu. Tapi insya-Allah ibu-ibu tak berani. Ahmadi tak ada. Insya-Allah tak ada. Ada di daerah Jawa kan. Kalau di sini insya-Allah tak ada. Biasa kayak gitu. Membicarakan kejelekan orang lain. Walaupun betul. Contoh kayak gini. Apa sih bulan tu? Muka cantik kaki kurang. Tapi betul-betul ada di kakinya tu kurang. Dia ngomong seperti itu. Dia dianggap ribah. Walaupun betul. Nah, kalau seandainya betul dianggap ribah, tapi kan Ustaz itu kan betul Ustaz. Iya betul itu dianggap ribah. Kalau tak betul dianggap fitnah, buhtan. Nah, jadi jangan sepelekan lisan itu, jangan disepelekan. Al-Imam Ali radhiyallahu taala anhu dia bilang ini, lisan ini bentuk kecil tapi akibatnya besar. Bentuknya kecil tapi akibatnya besar. Kalau kata kawan saya, jangan sampai gagal mulut, pokok koyak. Jangan sampai gagal mulut kita berkelahi. Artinya kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Yang pertama tadi bohong, yang kedua membicarakan kejelekan orang lain. Yang ketiga an-namimah, mengadu domba. Ngomong sama si A, kau tahu tak si B itu dia ngomong kayak kau. Habis itu datang lagi ke si B, kau tahu tak si A sudah siapa paham anaknya kamu. Habis itu dia dua kali, si A sama si B tadi dia lari. Dia cuma pengen tengok si A sama si B lari, padahal dia pun tak ada apa-apa. Adu domba. Walaupun dia puasa badannya sampai terus kering, sampai macam kering lagi, tetap tak ada pahala puasa. Itu yang ketiga. Ini yang harus dicatat betul-betul nih, agar puasa kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita berdampak positif dalam kehidupan nantinya. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, diwajibkan bagi kalian berpuasa, dan begitu juga diwajibkan bagi orang-orang yang terdahulu sebelum kalian. Tujuannya apa? Agar bertakwa, agar ketika keluar daripada bulan Ramadan kita dapat stempel manusia yang bertakwa kepada Allah. Tapi dengan syarat-syarat yang puasanya harus betul, sholatnya harus betul. Itu yang ketiga tadi itu. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kemudian apa sudah lagi waktu lagi? Ini masuk waktu isyraq ya. Habis ini kita bahas tentang isyraq sedikit. Kemudian yang keempat adalah sumpah palsu. Bersumpah atas perkara yang palsu. Kemudian yang kelima, memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Paling simpel, mandang aurat orang lain. Laki-laki mandang aurat perempuan, ataupun sebaliknya, perempuan memandang aurat yang bukan mahrim. Itu paling simpel seperti itu, memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atau memandang sesuatu yang boleh dipandang tapi dengan keadaan syahwat. Contoh, pandang tiang, boleh tak? Boleh, tapi pandang tiang syahwat, itu tak boleh. Jadi seseorang itu bukan hanya dituntut untuk menahan pandangan dia agar tidak melihat aurat-aurat hal-hal orang-orang yang bukan muhrim, tapi dia juga dituntut untuk tidak mempertontonkan aurat dia. Nanti kalau kita seandainya nasihatkan orang-orang perempuan-perempuan yang buka aurat ini, salah kau aku pandang, salah kau aku buka, gitu aja. Kalau tak ada buka, tak mungkin dipandang. Betul kan? Kalau ada dia tutup pakai kapan misalkan, tak ada yang memandang. Karena dia buka, bikin kesempatan orang lain untuk mandang. Jadi kita sebagaimana dituntut untuk tidak berbuat, untuk tidak
melakukan kemaksiatan, kita juga dituntut untuk tidak membuka jalan bagi orang-orang lain untuk berbuat maksiat. Nah, itu 5 hal. Seandainya kita bisa jaga 5 ini, kita termasuk orang-orang yang melakukan puasa yang khusus, yaitu puasa orang-orang yang menahan dirinya dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mungkin sudah masuk waktu Isya. Nah, jadi itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Nah, jadi itu hal-hal tadi yang bisa membuat kita sedikit demi sedikit mendapatkan dampak positif dari ibadah puasa kita. Adapun sholat tarawih yang mungkin sampai sekarang masih diperdebatkan apakah 8 rakaat ataupun 20 rakaat, itu sholat tarawih itu sunnah. Kita harus ketahui dulu, sholat tarawih itu sunnah. Ditinggalkan tak apa sebenarnya. Sebenarnya sholat tarawih itu ditinggalkan tak apa, cuma saja datang setahun sekali masa kita tak lakukan. Dan ada pun perdebatan orang-orang tentang apakah sholat tarawih itu 8 rakaat ataupun 20 rakaat. Itu hal-hal yang biasa. Nah, tarawih dikatakan tarawih seandainya 2 syarat terpenuhi. Sebelum saya lanjut, di sini tarawih berapa rakaat? 20. Berarti 3 sama dia. Alhamdulillah. Dikatakan tarawih seandainya 2 syarat ini terpenuhi. Yang pertama, seandainya sholat sunnahnya dilakukan sebanyak 20 rakaat. Kemudian yang kedua, dilakukan salam setiap 2 rakaat. Jadi tidak boleh kalau setiap 2 rakaat salam itu nanti nampak Ustaz takbiratul ihram lagi, telah langsung 10 rakaat salam, 10 rakaat salam. Nah, tak bisa. Harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam harus bisa dibilang tarawih, dan harus sampai 20 rakaat. Kenapa? Karena ulama itu mengatakan dari 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya sholat tarawih itu 20 rakaat. Tak bisa dianggap sholat tarawih kalau seandainya rakaatnya kurang daripada 20 rakaat. Contoh yang ini, puasa. Kaidah teori puasa apa? Menahan makan dan minum dari terbitnya fajar sampai maghrib. Ya, sampai maghrib. Kalau seandainya kita buka puasa jam 12, tidak puasa tak? Tak ada kan? Karena apa? Karena waktunya kurang. Begitu juga tarawih. Kalau seandainya kita sholat 18 rakaat, kurang 2 lagi kan? Tak bisa dianggap tarawih. Tapi apakah dapat pahala? Dapat pahala sholat sunnah. Yang sholat 8 dapat 8, yang sholat 10 dapat 10. Tak ada yang salah. Yang sholat 20 tak salah, yang sholat 8 tak salah. Yang salah apa? Yang 8 membid'ahkan 20, yang 20 membid'ahkan yang sholat 8. Itu salah. Yang nak sholat 8 terserah, yang nak sholat 20 terserah. Yang 8 dapat pahala 8, yang 20 dapat pahala 20. Dan jangan menggurui seperti itu. Jangan sampai bilang aku sholat 20 itu bid'ah, masuk neraka. Dia tak tahu apakah dia hidup zaman Rasulullah. Sayyidina Umar mengumpulkan umat muslim di saat itu, di saat Khalifah Sayyidina Umar, sholat tarawih 20 rakaat. Yang tahu Rasulullah dia ke Sayyidina Umar? Yang lebih alim dia atau Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu sahabat Nabi, ketemu Rasulullah tiap hari. Tak mungkin dia melakukan hal-hal yang dia tahu Rasulullah itu tak suka. Nah, makanya di luar perdebatan antara 8 dan 20 rakaat itu, kita sama-sama menghormati, tapi jangan sampai menyalahkan. Bebas nak sholat 2, 4, 6, 8, 10 sampai 20 bebas. Karena aku tetap mendapatkan pahala. Yang salah itu ketika kita menjelek-jelekan orang, ketika kita mengatakan apa yang sudah 20 itu seakan-akan bid'ah, jauh dari ajaran Nabi. Nah, terus gara-gara perihal sunnah, sholat tarawih yang sunnah, dia melakukan hal-hal yang haram. Nah, jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Bebas. Nah, sholat 8 itu, yang penting jangan sholat sambil salto ya. Nah, ada pun sholat isyraq, yang mana dikatakan oleh Rasulullah SAW yang sholat subuh berjamaah, kemudian menetap di tempat sholat yang berzikir ataupun hadir majelis taklim sampai terbitnya matahari, itu mendapatkan seperti pahala orang yang haji yang sempurna.
Walaupun belum ada duit tidak bagi bekah, setidaknya kita bisa mendapatkan pahala seperti orang haji yang sempurna. Dengan apa? Solat sunnah dari jam solat subuh baca diri sampai terbit matahari solat sunnah. Ulama Al-Imam Haddad, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu bilang, lebih bagus mana kita menghidupkan sepanjang malam tak usah tidur sampai subuh, habis subuh langsung tidur, daripada kita tidur di awal waktu sudah tarawih terus tidur lagi sampai sahur bangun, habis sholat subuh kita tak tidur sampai terbit matahari kemudian sholat. Beliau bilang yang kedua lebih bagus. Tak perlu memaksakan diri. Yang kedua lebih bagus. Tapi yang mungkin kita kadang masih kurang teliti dan keliru di saat kita menganggap sholat isya itu begitu masuk waktu syuruk langsung sholat. Itu yang salah. Karena apa? Dalam hukum fikih ada beberapa waktu yang dilarang oleh ulama untuk melaksanakan sholat. Salah satunya ketika selesai melaksanakan sholat subuh. Sampai kapan? Sampai terbit matahari setinggi ujung tombak. Para ulama falak menghitung setinggi ujung tombak di berapa derajat. Mereka mendapatkan dapat 4 derajat. Per derajat itu naiknya sekitar 4 menit jarak. Jadi kalau 4 derajat dikali 4 sama dengan 16 menit. Kapan boleh masuk waktu sholat? 16 menit setelah masuk waktu isya. Jadi kalau sebelum masuk 16 menit setelah isya sudah melaksanakan sholat itu masih belum boleh. Nah, jadi waktu isya itu waktu terbitnya matahari, munculnya matahari ke permukaan. Boleh sholatnya kapan? 16 menit setelah itu. Nah mungkin yang jarang kita ketahui itu. Terkadang orang begitu bunyi net langsung sholat. Nah seharusnya 16 menit setelah itu baru diperbolehkan sholat. Nah di saat itu masuklah waktu isya, masuklah waktu sholat duha dan yang lain. Karena itu semoga lah Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling berkah dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kan tak ada kajian subuh, habis sholat subuh itu ngaji lah sampai pagi, ngaji sampai terbit matahari, habis subuh sebentar. Dalam Al-Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, dalam Ramadan yang dimana Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya. Rasulullah di luar Ramadan itu pernah bilang begini, iqra al-Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, nanti di hari kiamat Al-Quran datang sebagai pemberi syafaat bagi yang sering baca Al-Quran. Itu di luar Ramadan. Bagi dalam Ramadan, masa kita datang ke bulan yang diturunkan Al-Quran tapi kita tak pernah ngaji, malu tak? Malu. Bulan Ramadan turun Al-Quran minimal begitu selesai Ramadan itu sudah khatam satu kali. Itu hanya satu hari satu juz. Tapi kalau lebih, alhamdulillah. Nah, jadi oleh karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita dijadikan sebagai umat yang mendapatkan keberkahan Ramadan, kemuliaan Ramadan, keluar daripada bulan Ramadan, mendapatkan stempel ketakwaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan bulan Ramadan kita tahun ini menjadi bulan Ramadan yang paling berkah dalam kehidupan kita. Semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan maksiat, perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dijadikan akhir daripada umur kita dalam kebaikan, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salam afiyah. Bismillah al-Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Tadi masuk waktu tu 5:51 ya. Berarti